A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda, akhwat fillah, sahabat surga yang senantiasa dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang bisa meraih ampunan dan keberkahan dari Allah di bulan Ramadan ini. Kajian bulanan kita kali ini mengambil tema Menjadi Mulia Bersama Al-Quran dengan subtema Raih Kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, dengan perantaraan malaikat Jibril, malaikat yang mulia dalam bahasa Arab. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 192 sampai 196. Diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Diturunkannya di bulan Ramadan itu pada suatu malam, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Maka setiap hamba yang berinteraksi dengan Al-Quran tentunya akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, insya Allah. Bagaimana agar Al-Quran itu bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah? Maka ada amalan 6T yang bisa kita lakukan bersama Al-Quran. Yang pertama, tasmi', mendengarkan. Karena dengan mendengarkan kita akan mendapatkan rahmat, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, tilawah, membacanya. Artinya, bacalah Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 121 diawali dengan ta'awuz, Quran surat 16 ayat 98, dan dibaca dengan tartil atau perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Maka dengan tartil itu bacaan kita menjadi tahsin atau benar, dan menjadi tadabbur, kita menghayati bacaan dan menjadikan bacaan kita itu indah, taghanni. Yang ketiga, tadabbur,
memahami apa yang dibaca. Artinya, kita paham apa yang dibaca dengan mengetahui artinya dan memahami penafsiran dari ayat-ayat yang kita baca. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Shad surat ke-38 ayat 29. Yang keempat, yang keempat yaitu tahfiz, menghafalkan. Ini merupakan suatu proses untuk menjadikan ayat-ayat itu jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi ayat-ayat yang dihafalkan adalah ayat-ayat yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang berilmu. Quran surat Al-Ankabut ke-29 ayatnya ayat 49. Yang kelima, T-nya yaitu tatbik, mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita pahami. Tentunya amalkan dulu untuk diri sendiri, terutama di dalam sholat kita. Amalkan semua, karena pengamalan satu ayat adalah puncak dari kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat ke-39 ayat 18 dan Quran surat 35 ayat 29 sampai 30. Yang keenam, T-nya yaitu taklim, mengajarkan atau menyampaikan ayat-ayat Allah tentunya kepada diri kita sendiri, kemudian keluarga kita maupun kepada orang lain dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Dengan 6T tadi, tasmi', tilawah, tadabbur, tahfiz, tatbik, dan taklim, semoga kita dimampukan Allah untuk melakukan amalan-amalan di atas. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat surgaku yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada suatu malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, apabila kita dapat beribadah selama satu malam itu, maka pahalanya seperti kita beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan malam kemuliaan itu adanya di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, dan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saat ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir. Mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir ini dalam rangka kita mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya untuk bisa melakukan ibadah habis-habisan, ibadah yang maksimal agar bisa mendapatkan satu malam yang penuh kemuliaan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu? Tentunya dengan tidak tidur dan semangat yang maksimal untuk melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya sholat, membaca Al-Quran,
zikir, sholawat, dan doa tentunya. Mulai dari kita melaksanakan isya berjamaah sampai ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat surga yang dirahmati Allah, jika semua ibadah-ibadah yang sudah dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan atas izin Allah kita mendapatkannya, lalu apa yang kita lakukan di saat itu? Yaitu berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Wahai Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Perbanyak doa ini di 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah atas semua dosa-dosa kita di masa lalu. Dan Allah berikan kita keberkahan selesai di Ramadan ini, kita terlahir kembali tanpa dosa-dosa dan kita nantinya bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat Umi sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita mempersiapkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu, dan kita bisa meraih kemuliaan Ramadan ini dengan mendapatkan medali takwa dari Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan ujungnya adalah, endingnya adalah kita menjadi manusia yang bertakwa. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, semua yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, Umi mohon ampun pada Allah, Umi mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.